Halo Ensmart, selamat datang di engtutor.id. Kali ini kita akan membahas materi menarik yang akan membantu kalian dalam persiapan tes TOEFL. Topik kali ini adalah articles. Apa itu artikel? Articles adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari sebuah noun atau kata benda. Articles ini berfungsi untuk melengkapi suatu frasa atau klausa. Terdapat dua jenis articles, yaitu indefinite dan juga definite. Indefinite sendiri itu terdiri dari a dan an. Untuk definite terdiri dari the. Apa bedanya indefinite dengan definite? A atau an itu disebut indefinite karena biasanya digunakan untuk merujuk pada non-specific person or thing. Jadi dia merujuk kepada orang atau benda yang non-spesifik. Untuk the disebut definite karena digunakan untuk merujuk specific person or thing atau specific persons or things. Jadi, dia merujuk kepada orang atau benda singular maupun plural yang spesifik. Itu perbedaannya. Lalu bedanya e dan en itu apa? Kalau e itu teman-teman kita memakai artikel e ketika noun atau kata bendanya terdengar atau berbunyi diawali dengan huruf konsonan. Itu untuk e. Kalau en yang ini, kita taruh di sini ya. En itu kita gunakan, kita ikuti dengan noun atau kata benda yang berawalan huruf vokal. Contohnya, untuk contoh penggunaan en, dia itu contohnya an orange. Jadi, ini adalah kata benda noun. Dia diawali huruf vokal O dan terdengar juga seperti huruf vokal O. Makanya kita pakai artikel an. Lalu, kenapa dibilangnya terdengar? Contoh lain ada misalnya honest opinion. Honest opinion. Walaupun dia dituliskannya itu adalah huruf konsonan, tapi dia terdengar dengan huruf vokal. Honest. Kita bacanya honest. Penekanannya ada di O di sini. Bukan di H-nya, tapi di O-nya. Honest opinion. Jadi, untuk yang terdengar huruf vokal awalannya, kita juga tetap memakai artikel an. Seperti itu. Contohnya, untuk penggunaan artikel kita bisa contohnya huruf konsonan a book, a pencil. Nah, jadi artikelnya itu kita pakai untuk noun yang diawali huruf konsonan, yaitu selain A, I, U, E, O. Selain huruf vokal. Kita memakai artikel E. Tadi dibilang kalau misalnya artikel itu untuk membatasi pengertian. Karena apa? Karena artikel E atau N itu sendiri artinya adalah sebuah, bisa seekor, atau satu. Jadi itu yang namanya membatasi. Tipsnya, teman-teman bisa menggunakan the jika menggunakan superlatif. Superlatif itu kan yang paling. Berarti teman-teman bisa menggunakan the, nanti diikuti misalnya the most. Teman-teman juga bisa menggunakan the dengan jika diikuti kata first. Jadi the first, the most, bisa the next,
the last, the same, and the only. Itu untuk penggunaan artikel the. Teman-teman juga bisa menggunakan artikel the untuk merujuk kata benda spesifik. Contohnya the moon. The moon kan cuma satu, adalah bulan. Bulannya cuma satu, spesifik bulan yang itu berarti kita menggunakan artikel the. Begitu juga dengan the sun dan juga the world. Teman-teman juga bisa pakai the jika teman-teman ingin merujuk pada sekelompok orang dengan menggunakan the diikuti adjektif. Contohnya, the diikuti adjektifnya, contohnya adalah rich. The rich. Berarti orang kaya. Contoh lain ada the diikuti adjektif. Deaf. The deaf. Nah, artinya tetap plural. Tidak singular, tapi tetap plural. Seperti itu. Oke, kita coba latihan soal. Even in 3000 BC, the Chinese, Greeks, and Romans. Jadi kita bisa kelompokin. Even in 3000 BC, the Chinese, Greeks, and Romans all, sini berarti masuk ke subjeknya, all use with ed, ini verbnya. Use, mastered, bla bla bla, ini objeknya. Ini adalah keterangan tambahannya. Dia mau menerangkan si mustardnya. Mustardnya kenapa? Oh, dia ini adalah yang paling spice atau rempah-rempah yang paling populer. Tadi kita sudah pelajari kalau misalnya kita pakainya superlatif, berarti kita butuh yang namanya artikel the. Tuh. Untuk superlatif kita butuh artikel the karena artinya yang paling. Nah, kita lihat di sini yang benar pakai the hanya jawaban yang B, berarti kita sudah cukup menjawab D. The most popular spice sold in the world today. Seperti itu. Next question. Macy's Thanksgiving Day Parade. Ini ada subjeknya. Parade Macy's Thanksgiving Day. Held annually. Di sini ada yang namanya appositive. Held annually. Dia keterangan tambahan. Jadi kalau appositive itu dia keterangan tambahan. Oke. Baru nanti di sini ada appeals. Appeals-nya baru verbnya di sini. Appeals. Berarti ini subjeknya karena dia parade. Tidak ada S atau IS. Berarti dia singular. Makanya di sini verbnya dia juga pakai S. Artinya singular. Appeals. To many. Di sini ada many. Kemarin kita bahas kalau many diikuti dengan apa? Countable nouns. Many countable nouns. Pasti kalau many berarti artinya banyak. Berarti countable nouns-nya yang plural. Kita cek noun yang plural. Apakah child plural? Enggak ya, child plural. Bukan plural, tapi dia singular. Adults sudah plural. Oke, ini masih ada yang salah. Children and adults, dua-duanya plural. Oke, kita simpan jawabannya. A child and adult. Sayangnya ada di sini yang berarti dia singular, kurang tepat. The children and adult, kurang tepat karena dia tidak spesifik ngomong the children-nya yang mana. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Children and adults. Keduanya maknanya plural. Oke. Next question. Some believe that the paper was invented by Cai Lun in China in AD 105. Kira-kira jawaban yang tepat untuk error recognition kali ini yang mana? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Engstars ingin belajar lebih dalam dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Engstars, bergabunglah dengan les online kami di engtutor.id. Mari kita capai tujuan belajar bahasa Inggris bersama-sama.